Pemirsa, bagaimana mekanisme pemindahan aparatur sipil negara? Telah bergabung bersama kami Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin. Pak Menteri, selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Syafruddin. Pak Syafruddin, apakah sudah ada tahapan-tahapan bagaimana kemudian mekanisme pemindahan ASN ini, Pak? Jadi begini, ini kan proses pemindahan baru diumumkan oleh Bapak Presiden beberapa hari yang lalu. Ya. Tentu itu akan berproses. Ke depan itu adalah penyusunan rancangan undang-undang dulu. Itu akan dikerjakan nanti di tahun 2020. Dan banyak tahapan-tahapan. Ya. Banyak tahapan-tahapan untuk pemindahan ibu kota itu. Ya. Paling cepat itu pemindahan ibu kota itu bisa dilaksanakan 2024 paling cepat. Ya, paling cepat. Berarti 5 tahun lagi. Ya. Ya. Nah, untuk aparat sipil negara dan aparatur negara lainnya sejalan selaras dengan apa yang dilakukan langkah-langkah persiapan ya, penyiapan untuk proses pemindahan. Jadi pindahnya itu bukan sekarang, pindahnya masih lama, 5 tahun lagi. Nah, kita semua aparat pemerintah menyiapkan itu semua selaras dengan kesiapan pengaturan undang-undang regulasi itu. Jadi cukup banyak waktu untuk melakukan persiapan-persiapan itu. Baik. Ya. Pak Syafruddin, meskipun Apalagi, tahun 2024 nanti baru akan dipindahkan, apakah sudah ada prioritas, Pak? Ini kementerian-kementerian mana saja yang nanti akan dipindahkan pertama kali ke Kalimantan Timur? Kalau saya mengharapkan Kemenpan yang duluan yang pertama dipindahkan. Sekaligus untuk memberikan contoh kepada aparatur negara, ya, aparatur sipil negara dan aparatur negara lainnya. Jadi saya mengharapkan itu kepada nanti tim yang memproses pemindahan itu Bappenas dan penyiapan fasilitas infrastruktur dan sebagainya itu Menteri PUPR untuk kementerian yang pertama itu ya, Kemenpan yang duluan. Tapi kewenangan untuk menentukan siapa yang pertama kali pindah itu di bawah Kementerian Menpan RB atau di mana, Pak? Iya, nanti Bappenas kan ini kan timeline apa semuanya kan yang atur Bappenas. Ya. Baik. Gitu. Ya. Pak Menteri, jadi, kalau misalnya tidak ada kekhawatiran. Baik, mohon maaf saya potong, Pak Menteri. Kalau misalnya memang sudah ada hitungan 180.000 ASN akan dipindahkan ke sana, Pak. Ini nanti 180.000 ini apakah sudah ada perhitungan ini dari kementerian mana saja, Pak? Ya seluruh kementerian, namanya juga instansi pusat. Seluruh kementerian itu kan instansi pusat. Ya. Instansi pusat. Ya. Tidak ada kementerian akan tinggal di Jakarta. Masa presiden, wakil presiden tinggalnya di ibu kota baru, terus menterinya tinggal di Jakarta? Kan nggak mungkin. Jadi semua akan pindah ke sana, ke ibu kota baru. Baik, Pak Menteri, bagaimana Anda menanggapi sejumlah ASN yang mungkin menyampaikan kekhawatirannya, Pak, berkaitan dengan pemindahan tempat kerja nanti di Kalimantan Timur? Ya kita akan cermati dengan baik ASN itu, karena ini kan juga belum tentu mereka pindah. Karena ASN yang sekarang ini belum tentu itu yang akan pindah, karena ASN sekarang ini 5 tahun lagi juga bakal pensiun. Nah, tentu yang akan pindah itu ASN-ASN yang masih muda, kemudian nanti juga ASN-ASN yang akan datang, karena ini 5 tahun lagi. Yang akan pensiun ASN itu diperkirakan 30-40% yang sekarang yang ada, dan tentu yang pensiun kan tidak pindah. Nanti ASN yang akan baru, ASN yang milenial, ya. Jadi tidak ada kekhawatiran bagi kita karena ASN dan aparatur apapun itu sudah ada perjanjiannya dengan negara sesuai undang-undang dan peraturan-peraturan yang sudah ada. Baik, Pak Syafruddin, untuk mempermudah proses pemindahan ASN ini, apakah kemudian nanti akan diberikan fasilitas tertentu kepada ASN yang pindah di sana? Ya namanya kota, ya kota yang baru sudah disiapkan semua fasilitas.
yaitu fasilitas perkantoran, fasilitas pendidikan, untuk anak-anak dan keluarga, fasilitas kesehatan yang handal, kemudian fasilitas akomodasi perumahan tentu akan disiapkan, dan tidak ada namanya negara itu akan menelantarkan aparatnya, tidak ada itu. Semuanya akan disiapkan fasilitas. Bahkan ini akan efisien karena jumlahnya tidak banyak. Ya. Nanti kota itu kan akan berpenduduk sedikit, tidak banyak. Dimanapun di dunia ini kota-kota yang baru, ibu kota baru itu penduduknya sedikit, tidak ada yang banyak. Baik, konfirmasi sekali lagi Pak Syafruddin, berarti fasilitas transportasi dan rumah gitu nanti akan diberikan? Ya, kalau namanya perkantoran dan perumahan dekat kan nggak perlu pakai transportasi, kan cukup berjalan kaki. Okay. Atau kalau hanya 1 kilo kan cukup bersepeda, tidak usah pakai mobil. Ya toh? Tempat sekolahnya anak-anak, mungkin tempat rumah dan sekolah anak-anak ada di belakang rumah, kan akan diatur sedemikian rupa. Ini kan kota yang akan ditata sedemikian rupa supaya efisien, efektif bagi aparatnya. Baik, Pak Syafruddin, dalam masa pemindahan nanti yang mungkin baru akan dimulai 2024, 5 tahun mendatang, apakah kemudian bisa dijamin pelayanan publik di Jakarta akan terus terjamin, Pak, akan berlangsung secara baik begitu? Pelayanan publik untuk pemerintah pusat atau pemerintah DKI? Pemerintah pusat? Ya, pemerintah pusat kan akan berpindah ke kota baru, ke ibu kota yang baru. Baik, terakhir Pak Syafruddin, kira-kira informasi mengenai tahapan pemilu, untuk pemindahan ASN ke ibu kota negara baru ini kira-kira kapan akan diketahui oleh publik, Pak? Ya, begitu sudah siap fasilitasnya. Kalau fasilitas perumahannya, fasilitas perkantorannya sudah siap, sudah ada instruksi, sudah ada undang-undangnya, sudah menjadi keputusan negara, ya kita akan bertindak secara bertahap tentunya. Tidak akan mungkin ngoplek sekian ratus ribu orang pindah bersama-sama. Itu tentu ada tahapannya, ada harinya, ada minggunya, ada bulannya nanti. Baik, Pak Syafruddin, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang.